Oh iya, iya betul dengan APB. Oh baik, boleh bisa. Berapa? 750. Oh Masya Allah. Kita berdoa sebelum memulai aktivitas. Oke, berdoa dimulai. Ayam Penyet Bandung, Sukses, berkah, kaya, bermanfaat. Saya lahir dari Tasikmalaya, kemudian pernah besar di Bandung dan merantau ke Jakarta. Awal mulainya berdiri Ayam Penyet Bandung berawal dari saya hobi masak, hobi kulineran, terus ada juga sedikit ilmu warisan dari mama. Nah itu dia bekalnya. Jadi dan saya juga melihat ada peluang ya untuk membuka makanan di sekitar tempat saya tinggal. Jadi dari situ saya melihat sebuah peluang dan berbekal dengan apa adanya, kemudian dengan segala keterbatasan, karena pada saat itu saya kondisinya di titik nol dan ada misi juga ingin membantu perekonomian keluarga, jadi jadilah Ayam Penyet Bandung. Kami berdiri pada tahun 2013 dengan modal yang terbatas. Ya akhirnya kita melihat apa nih yang bisa membuat kita bisa survive, bisa bertahan di perantauan ya dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya udah dari situ kita membuat Ayam Penyet Bandung. Kita terus bertumbuh, berkembang, dan kita sebagai entrepreneur dituntut untuk selalu berinovasi, berkreasi ya supaya tidak bosan, dan kita juga selalu upgrade. Salah satunya kita membuat inovasi berbagai varian sambal dalam kemasan, kemudian kita punya catering. Nah dari food service sudah biasa, kalau lanjut ke catering kan biasa itu ya, karena biasanya kalau food service itu kan kita yang ada di outlet-outlet itu ya. Namun kemudian banyak permintaan tuh untuk pesanan nasi box, snack box itu dari berbagai instansi, kemudian swasta juga, dan akhirnya kita punya divisi catering, dan kapasitas saat ini cateringnya sudah 1000 box per hari sama snack boxnya juga. Nah dari situ kita inovasi lagi sambal untuk bisa dibawa, untuk bisa di packing. Saya melihat ini adalah sebuah peluang yang kita bisa manfaatkan. Kemudian akhirnya kita berinovasi di bidang sambal kemasan. Nah dari satu kemasan sambal cerik ya, karena itu kan base-nya kita, kemudian bertambah lagi berbagai varian. Akhirnya dari sambal cerik kita punya sampai saat ini 6 varian sambal. Kita mencoba menghadirkan sesuatu yang unik gitu. Jadi ada sambal ceri, ada sambal joda, itu sambal terasi udang, dan ada sambal jotri, itu joteri, kemudian ada sambal terme itu teri Medan, ada juga sambal cucung gitu ya, kemudian ada juga varian cumi pete. Nah itu berbagai varian sambal ini alhamdulillah sudah berizin edar, kemudian alhamdulillah sudah diterima di berbagai retail modern, di market, kemudian di beberapa mall Jakarta dan Tangerang, dan saat ini produknya alhamdulillah sudah diseleksi, terkurasi untuk diekspor ke berbagai negara. Untuk pengembangan APB Catering sendiri, alhamdulillah kan kita sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, dan beberapa BUMN juga yang sudah repeat order ke kita. Nanti insya Allah kita akan nambah dapur produksi, kemudian SDM-nya juga diperbaiki, dan ada tim khusus untuk marketingnya dari APB Catering ini sendiri. Jadi insya Allah kita akan skill up untuk kapasitasnya lebih banyak lagi.
Kita itu juga sudah masuk di e-katalognya RI, kemudian untuk di Jakarta itu kita sudah masuk di PBBJ DKI Jakarta, yaitu order. Jadi kalau misalkan SKPD itu mau order, itu udah ada langsung ke kita. Jadi semua instansi itu nggak boleh order ke selain platform itu. Jadi kita sudah dimudahkan dengan channel itu karena memang hampir semua SKPD kita sudah melayaninya, alhamdulillah. Dengan kita memaksimalkan yang ada, SDM yang ada, dan saat ini juga kita untuk pengembangan sambal ini sudah bisa maklon. Jadi kalau ada yang kemarin itu datang ke kami itu untuk maklon sambal, jadi ada beberapa perusahaan yang datang kemudian menanyakan bisa nggak kalau kami mau sambalnya diproduksi dari APB tapi brandnya kami gitu ya. Nah itu maklon dan kita siap insya Allah gitu, ini sedang proses. Jadi untuk sambal bisa maklon, kemudian untuk APB catering juga kita sudah berjalan gitu. Itu bisa juga white label, mereka brandnya dari kita yang produksi, itu bisa juga. Pastinya channel pemasaran kita selain di offline ya, itu ada channel pemasaran kita di 5 outlet, kemudian kita juga memaksimalkan semua online food ya, kita ada di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Traveloka, kemudian AirAsia juga ada ya, dan kita juga ada landing page di media sosial, kemudian kita ada website juga gitu. Jadi ada penambahan juga, kita ada punya reseller, ada punya distributor gitu di berbagai kota. Kalau kemarin itu kan zamannya offline, tapi sekarang sudah digitalisasi, jadi kita pun harus beradaptasi dengan kondisi di mana sekarang ini untuk pemasaran channelnya ini sedang heboh banget di TikTok nih. Jadi kita sudah mulai belajar juga untuk beralih ke TikTok, tapi bukan untuk hal-hal lain ya. Ini hanya untuk channel pemasaran kita, pure untuk bisnis kita. Jadi sudah upgrade lagi, dan di TikTok ini kita juga menerima untuk afiliator, untuk siapa aja yang mau menjadi afiliator di APB untuk memasarkan produknya sambal APB itu sangat bisa. Kita ada 3 produk sambalnya, itu ada cucumi sambal hijau yang isinya ada terinya gitu ya guys ya. Ayo guys, jangan lupa di check out ya guys. Alhamdulillah nambah lagi ya channel penjualan kita itu, kita sangat aktif di berbagai bazar. Kemudian kita juga sudah dilibatkan untuk expo di berbagai event-event besar ya, sudah bertaraf nasional, dan alhamdulillah seperti kemarin kita juga sudah diajak ke taraf internasional untuk expo di Mata Fair Malaysia, diajak oleh Pak Menteri langsung gitu ya. Saya menjadi UKM 30 terpilih menjadi delegasi Indonesia yang diajak ke Malaysia, kemudian dibantu untuk dipasarkan di sana produk. Buat saya tim itu adalah aset yang dimana saya betul-betul perlu mereka, dan kita di sini seperti keluarga ya, hubungannya seperti keluarga, tapi di dalam bekerja kita profesional. Saya tidak bisa berdiri sampai saat ini tanpa dukungan dari semua tim yang ada. Perkenalkan, saya Santi Mulyani, tim dari Ayam Penyet Bandung. Alhamdulillah saya sudah membersamai APB dari awal mula berdiri. Begitu banyak manfaat yang saya dapatkan. Yang awalnya saya tidak bisa masak jadi bisa masak. Yang awalnya saya tidak begitu bisa bersosialisasi dengan begitu banyak orang. Alhamdulillah sudah terlatih. Puji syukur juga dikasih kesempatan sama owner APB bahwa sering ikut pelatihan kemanapun, sering ikut Bazar, Expo. Yang paling terpentingnya saya dikasih waktu dan juga kesempatan untuk bisa menyelesaikan kuliah saya. Alhamdulillah. Intinya saya sangat percaya kalau proses tidak akan mengkhianati hasil. Dengan kita semangat pastinya, punya daya juang tinggi, fokus terhadap apa yang sudah kita ambil di jalur ini, dan ingat bisnis ini untuk apa, untuk siapa. Lalu kemudian pada saat bisnis itu down, drop, itu kita ingat gitu, bisa cepat bangkit lagi. Karena visinya ingin bermanfaat untuk keluarga, untuk pribadi secara finansial mandiri, kemudian bisa
menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan bisa membuka peluang usaha seluas-luasnya. Jadi itu intinya yang membuat kita lebih kuat dan sangat percaya akan proses. Insya Allah kita berbuat sebaik mungkin, hasilnya sudah Allah nanti yang kasih. Jadi untuk pengembangannya food service APB dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan buka 3 cabang, dan harapannya insya Allah untuk jangka panjangnya akan buka di seluruh Indonesia, dan kita juga membuka peluang usaha untuk masyarakat luas kalau ingin membuka usaha. Jadi kita juga punya buka pengembangan kemitraan, jadi boleh bergabung. Alhamdulillah sampai saat ini bisa bertahan, dan saya punya mimpi besar untuk siap naik kelas. Dan saat ini mimpi besarnya selain APB ini ingin berdaya di negeri sendiri, tapi kita juga ingin go global. Jadi mimpi besarnya adalah APB akan hadir di berbagai negara, dan saat ini kita sudah riset untuk di Saudi Arabia, kemudian Malaysia, Jepang, dan Thailand. 4 negara utama yang nanti next plan-nya kita akan utamakan.